Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur. Ketemu lagi dengan saya Fauzan. Masih di Bosok Channel ya. Kesempatan siang ini kita akan berbagi tips gimana cara memilih motor bekas yang bagus supaya tidak tertipu, supaya apa yang kita cari itu, apa yang kita dapat barangnya bagus. Oke? Gimana tips triknya, kita simak ya. Untuk spakbor juga masih mulus, belum ada pernah nyium ini ya, nyium tembok atau apa ini. Rating masih mulus-mulus, lampu juga masih kinclong ya. Stiker-stiker emblem masih ada semua, masih mulus. Oke, setelah kita mengecek keseluruhan bodi, kemudian kita mengecek senternya ya sedulur, dari depan biasanya. Nah, sepeda motor atau kendaraan yang pernah laka itu biasanya ini yang paling utama kita periksa ini, antara senter spakbor dan ban itu tidak senter ya. Jadi ini kan masih senter nih, masih mulus, masih senter tengah-tengah. Tapi kalau yang pernah laka biasanya menggeser gini, entah itu banyak atau sedikit. Bahkan setelah dipres pun biasanya agak nggak senter ya, jadi agak sedikit lari ke kiri atau ke kanan. Oke, itu kita lihat dari bagian depan. Kemudian kita lihat dari bagian kemudi. Nah, untuk mengecek ke senteran juga seperti ini. Nah, dari atas ini bisa kita lihat, ini masih senter ya. Nah, ini masih sejajar dari depan ini. Biasanya kalau sudah pernah laka, biasanya ini setengah agak miring ke kiri, ke kanan, atau ke atas atau ke bawah ya. Jadi ibaratnya tinggi sebelah. Ini panel-panel masih fungsi semua karena masih baru ya, belum ada yang rusak. Ini masih fungsi. Kalau sudah poin body sudah, poin center sudah, kelengkapan spion masih ori ya, itu poin plus kalau masih ori. Rem juga masih oke. Untuk kaki-kaki, nah ini kaki-kaki kita cek ban, pastikan masih tebal ya. Gundul juga nggak apa-apa, cuma alangkah baiknya kita mendapatkan motor itu siap pakai ya. Cari ban yang tebal dan kita perhatikan peleknya. Pelek itu senter ya, senter tidak peang. Kalau pernah kena batu atau kena lubang itu biasanya peang. Bisa kita cek dengan cara memutar. Nah, kita coba yang belakang aja ya. Ini kita putar. Nah, ini masih senter ya sedulur. Ini belum pernah masuk lubang. Yang dalam ya, masih senter. Ban juga masih tebal karena memang masih motor tahun 2022 ya, jarang pakai. Kemudian setelah kaki-kaki, pelek, knalpot masih ori biasanya. Nah, ini juga biasanya patah. Kita cek sini lem-leman tidak, tapi ini tidak lem-leman, masih ori, masih kokoh. Piringan rem depan juga masih ori. Kemudian setelah kita cek semua, kemudian kita cek bagian mesin ya, kita nyalakan mesin. Nanti bisa ketahuan apakah mesin itu halus atau sudah kasar. Kalau kasar biasanya diikuti dengan berasap putih. Nah, kalau berasap putih itu biasanya ring shaker dan shakernya kena, ring piston dan pistonnya kena.
Jadi alangkah baiknya kalau membeli motor itu ketika kita cek untuk menyalakan mesin itu normal ya, tidak ada keluar asap. Jadi siap digunakan nantinya setelah kita beli, tidak siap ke bengkel ya, tidak siap masuk ke bengkel. Yang menyebabkan mesin kasar juga biasanya dalam CVT sini. Nah, kalau kita nyalakan suaranya masih standar-standar aja, nggak ada suara kayak apa ya, kayak besi tabrak-tabrakan gitu ya, itu aman. Tapi kalau suara gesekan antara puli sama belnya itu udah wajar. Kemudian setelah kita cek bagian mesin, tahap akhir yang kita lakukan yaitu kita cek kelengkapan surat ya. STNK, BPKB kita cek, kita cocokkan. Kalau surat kendaraan itu sudah cocok, kita cocokkan nomor rangka, nomor mesinnya, itu berarti kendaraan ini kendaraan resmi ya, tidak tembakan. Mungkin tips dan triknya itu dulu ya sedulur. Jadi poin pertama kita cek bodi, poin kedua kita cek senternya, senter ban. Jadi untuk mengecek kendaraan itu pernah laka atau belum ya. Kemudian kita cek bagian kaki-kaki pelek, apakah ada yang peyang karena kena lubang atau masih normal. Kemudian kita nyalakan mesin, kasar atau halus atau berasap atau tidak ya, itu poin keempat. Kemudian kita cek surat-surat. Kalau udah komplit berarti fix motor itu siap kita bawa pulang. Oke. Oh iya sedulur, jangan lupa ya, kita cek juga bagian ini, speedometer, fungsi apa tidaknya. Nanti kita lihat kilometernya juga bisa. Cuma ini kuncinya nggak tahu kemana, orangnya tidur jadi nggak bisa nyalain. Intinya ini motor 2022 pasti insya Allah normal ya untuk ini, untuk takometernya. Yang kita perlu waspadai adalah bodi biasanya main sepet cat kalau sudah pernah jatuh ya. Kelihatan nanti, diraba nanti kelihatan agak kasar atau warnanya sedikit berbeda biasanya. Kalau orang awam itu nggak kelihatan, tapi kalau untuk yang sudah biasa ngelihat perbedaan cat asli sama sulapan itu udah tahu ya sedulur. Oke, sekian dulu tips dan triknya untuk memilih motor bekas kesempatan siang ini. Saya Fauzan, Bosok Channel, mengucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.